Ceraian artis nih Abi tentang Tengku Dewi yang menggugat cerai suaminya Andre. Padahal posisi Tengku Dewi ini lagi sedang hamil dan Andre ini ketahuan selingkuh. Abi, mungkin seperti apa dalam Islam kalau seseorang wanita ibu sedang hamil tapi menggugat suaminya gitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, inilah yang kita harus menjadikan pelajaran sebelum kita mengambil langkah untuk menikah. Kenapa? Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tentang nikahilah olehmu pertama wali jamaliha, kemudian wali maliha, wali hisabiha. Tapi kata Nabi SAW, wali diniha. Tapi nikahlah karena agamanya. Maka kata Rasulullah, ketika kalian nikah karena agamanya, maka dapat seluruhnya. Dapat cantiknya, dapat gantengnya, dapat hartanya, dapat keturunannya, insya Allah. Maka dari itu rumah tangga ini harus dilandasi dengan keislaman. Karena sejatinya, wa min ayati an khalaqalakum min wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Karena mawaddah warahmah itu, sakinah itu datang dari Allah. Tentunya orang yang kenal dengan Islam, yang dekat dengan Allah, maka insya Allah rumah tangganya akan selamat. Kami mungkin para asatid, ya, para habaib menyayangkan kalau ada rumah tangga yang akhirnya bercerai karena sesuatu lain hal. Saya cuma bisa menyarankan bersabarlah, ya, bersabar. Karena sesungguhnya kalau kita bersabar, insya Allah itu akan menjadi baik buat kita. Ya tentunya Mbak Tengku Dewi ya tentunya bisa gak bersabar sedikit, gitu. Bersabar sedikit saja, berdoa kepada Allah agar ya mudah-mudahan suaminya kembalikan, diberikan hidayah, ya. Karena banyak sekali kasus demi kasus ketika suami itu melakukan suatu kegiatan ya yang melanggar daripada agama atau melanggar dari perkawinan atau melanggar dari janji setia, tapi ketika seorang istri bersabar, maka insya Allah dia akan kembali kepada Allah dan insya Allah rumah tangganya kembali sampai akhir hayatnya. Tapi kalau dalam Islam sendiri, apakah diperbolehkan Habib lagi sedang hamil menceraikan suaminya? Ya, menurut mazhab Syafi'i boleh, ya. Tapi menurut mazhab Maliki diharamkan. Ada yang mengatakan dimakruhkan. Tapi kalau mazhab Syafi'i atau sebagian ulama besar dibolehkan. Kenapa? Karena jelas ya, tujuan daripada talak kemudian masa iddah itu kenapa harus 3 bulan 10 hari atau 3 kali masa haid, supaya yang diceraikan itu belum atau diketahui tidak dalam kondisi hamil. Maka kalau ketika lagi hamil jelas, ketika lagi hamil diceraikan maka jelas itu anaknya yang menceraikan, anak suaminya. Kalau masa iddahnya kapan? Sampai dia melahirkan. Dari masa iddahnya sampai dia melahirkan. Artinya kalau dalam kondisi dia lagi hamil, sebelum melahirkan, ketika kembali kepada suaminya nggak perlu nikah. Langsung aja ya suami istri lagi. Minta maaf, selesai. Ya mohon maaf, hubungan suami istri selesai. Tapi ketika sudah melahirkan dan sudah lahir anaknya, maka iddahnya selesai. Kalau mau nikah lagi kepada istrinya itu menikah ulang. Begitu. Bila nanti ternyata terjadi perceraian ya Habib, terus anak ini lahir dan mengajarkan tetap ayah dari yang... Oh ya jelas, bin ayah yang menceraikan itu, dan jelas. Dan itu udah jelas ketika dia lagi hamil diceraikan, maka cerainya sah dan anak itu adalah binnya yang bapaknya. Gitu. Cuman saran dari Habib bisa dibilang harus selesai lahirkan dulu ya Habib ya untuk cerainya sah ya, tapi masa iddahnya sampai dengan lahiran. Setelah lahir baru iddahnya selesai. Ya Habib, mungkin bagi seorang istri menceraikan suaminya karena selingkuh tuh hal yang sudah bisa dibilang harus atau wajar apa seperti apa? Seorang misalnya sudah fatal Habib kalau suami ini selingkuh dan diceraikan? Ya tentunya kembali lagi kepada para istri ya, coba bersabar ya, sabar agar
ya kita kembali kepada tujuan nikah. Apa itu nikah? Apa itu rumah tangga? Ya, ya memang banyak godaannya, ujiannya. Ya kata orang bilang rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Ya kenapa? Karena ujian kita begitu. Makanya kita sebagai seorang istri ya menjaga, ya istri yang soleha itu menjaga pandang yang enak dipandang oleh mata. Makanya suami kan pergi kemana-mana tuh ngeliat wanita A, B, C, D gitu kan. Maka istri mencoba merawat dirinya buat suaminya, buat suaminya kalau pulang dandan yang rapi, pakai wangi-wangian. Kadang-kadang kan kita enggak, istri pulang, suami pulang sampai rumah, ya Allah, istrinya kayak penampakan. Ya, enggak dandan, ya Masya Allah, pakai daster bolong-bolong, pakai minyak wangi, bukan minyak wangi, minyak angin, ya, nauzubillah. Makanya yuk, para istri berbenah diri ya, pada buat suaminya, ya insya Allah ya. Kalau memang udah seperti itu kemudian masih aja ya sudah, kalau mau bersabar lebih baik. Yakinlah bahwa kesabaran itu membuahkan hasil yang baik. Insya Allah, mudah-mudahan saya berdoa pada Mbak Tengku Dewi dan suaminya kembali Allah satukan, Allah jadikan rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Tidak ada yang tidak mungkin. Yuk lihat anaknya ya, ada anak yang sudah hasil daripada rumah tangga ya, suami istri memiliki anak. Yuk kasihan lihat anak. Insya Allah sabar ya, terima. Dan ketika suami sudah menerima, udah kembali lagi, ayo kita perbaiki rumah tangga dan jalin komunikasi, karena mudah-mudahan dengan komunikasi ini insya Allah ya mudah-mudahan bisa menyatukan kembali. Amin. Oke. Ya Rabbal Alamin. Oke, Abi, dalam Islam juga bisa dibilang kan untuk perceraian bisa dibilang kalau bisa jangan ada gitu ya, Abi ya. Mungkin seperti apa, Abi? Mungkin melarang lah ya. Talak itu adalah mubah ya, tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa? Ketika talak itu maka berguncang arsy Allah Subhanahu wa taala. Kan pernikahan itu misakon golijak, perjanjian yang kuat. Ketika perjanjian itu diputus dengan talak, maka ini arsy Allah bergetar. Ya. Masya Allah, mudah-mudahan kita terhindar daripada musibah itu ya. Jadi buat pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita jaga rumah tangga kita. Semoga rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan insya Allah mudah-mudahan ya Mbak Tengku Dewi dan suaminya bisa kembali normal, kembali menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, mari ya, banyak jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya kita jangan gampang menuduh orang berzina ya. Karena dalam surat An-Nur itu kalau kita menuduh orang berzina itu harus ada 4 saksi. Melihat dengan mata kepala. Ya. Tidak boleh ya kita menuduh, karena kalau kita tidak menuduh, tidak melihat perbuatan tersebut, maka itu bisa kembali kepada kita. Ya. Jadi ada dosa zina ya yang mungkin ada seorang yang telah berzina datang kepada Rasulullah, dia mohon kepada Rasulullah untuk dihukum. Kata Rasulullah, mungkin kamu cuman ini. Artinya apa? Rasulullah ingin kita menutupi dosa itu. Cukup kita dengan Allah Subhanahu wa taala mohon ampun kepada Allah, tidak diulangi masalah itu dan bertaubat dan nasuha, insya Allah ya Allah maafkan. Jadi menuduh orang berzina juga nggak boleh sembarangan. Tapi kalau kita ya si sang suami telah melakukan itu, taubat dan nasuha, mohon ampun kepada Allah, ya udah, hanya Allah yang maha pengampun. Insya Allah mudah-mudahan Allah tutup ya semua dosa-dosa kita ya, karena yang namanya dunia sekarang ini Masya Allah, di televisi dimanapun sudah menjadi tontonan yang sangat-sangat vulgar ya, sehingga mata ini tidak terjaga ya, pandangan kita terjaga, akhirnya merembet kemanapun ya. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala rumah tangga kita dari hal-hal yang mendekati zina. Wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Amin ya rabbal alamin.
Habib, terakhir, kalau misalnya ternyata benar suaminya melakukan seperti itu, mungkin dosanya seperti apa sih? Dosa zina itu jelas dosa terbesar dalam Islam. Ya, jadi ada dosa terbesar, 10 dosa terbesar. Syirik, ya, kemudian durhaka kepada kedua orang tua, kemudian zina. Ya, karena kata Allah, zina itu fahisyah, wasa'a sabila. Fahisyah, perbuatan yang keji. Wasa'a sabila, perbuatan yang sangat-sangat buruk. Ya, jadi kita jangan melakukan hal itu, maka kita bertobat. Ya, jadi ya kita berdoa, Allahumma ainal haqqo haqqo warzuqna tibaa wal batilan batilan warzuqna istinabah. Ya Allah, tunjukkan yang benar itu benar dan jauhkan dari, dan aku berikan kekuatan untuk melaksanakan kebenaran itu, dan tunjukkan yang salah itu salah, dan berikan kekuatan aku untuk menjauhi kesalahan itu. Gitu. Nah, Abi, kalau untuk dari suaminya nih, Andre harusnya seperti apa nih, Abi? Mungkin meminta maaf langsung ke istrinya. Iya, Mas Andre ya. Andre, ya. Andre, ya udahlah, ya kembali lihat anakmu, ya, yang kau cintai, ya, istrimu yang kau nikahkan. Ya sudah, minta maaf itu lebih baik, ya, karena itu adalah satu perbuatan yang dianjurkan dalam Islam. Dan ketika itu sudah dimaafkan, Mbak Tengku Dewinya nggak usah ngulang-ngulang lagi, nggak usah diulang-ulang perbuatan sang suami yang telah melakukan kesalahan. Udah tutup rapat aib ini, kembali ke jalan Allah. Tidak ada manusia yang sempurna, yang adalah manusia yang ingin menyempurnakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Cukup Abi, terima kasih banyak, nyambung.